Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah kita lalui. Kini kita memasuki pagi yang baru, di hari yang baru. Mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang begitu besar hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mengimaninya. Firman Tuhan untuk direnungkan. Kitab Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudaraku, tidak semua orang menyukai kita. Meski kita sudah berupaya bersikap dan bertindak sebaik mungkin. Seiring dengan itu, kita pun tidak bisa memaksa orang lain mesti mencintai kita. Kita sadar bahwa setiap tindakan kita akan direspon secara berbeda oleh setiap orang. Mengapa? Tentu banyak faktor yang menyebabkannya. Taruhlah kita mengambil satu contoh. Jika orang sudah sangat membenci kita, maka rasa bencinya akan lebih dominan melihat perbuatan kita. Bagaikan seseorang memakai kacamata gelap. Warna apapun yang dilihatnya, orang itu akan menyatakan semua kenyataan itu hitam. Melihat warna merah, di matanya hitam. Menatap benda warna hijau, sama. Di matanya hitam juga. Pengalaman ini terjadi atas orang-orang Kristen di kota Roma di zaman Rasul Paulus. Di mata orang Roma, kayaknya orang Kristen selalu salah. Sehingga menjadi bulan-bulanan untuk dicemooh, dihina, dipersekusi. Orang-orang Kristen menjadi sasaran empuk watak buruk orang-orang Roma. Apalagi mereka tahu bahwa komunitas Kristen itu kecil. Status sosial ekonominya rendah. Orang-orang Kristen berasal dari orang kebanyakan. Saudara, apakah nasihat paling tepat buat orang Kristen yang berada dalam situasi demikian? Melawan tentu tindakan konyol. Sebab itu akan memperburuk tekanan atas mereka. Diam dan menyerah, itu pun bukan solusi terbaik. Nasihat yang diterima orang Kristen di Roma adalah, jangan mereka terpancing lalu melakukan hal sama. Orang-orang Roma berbuat jahat, lalu dibalas dengan bentuk kejahatan pula. Itu sama dengan sama-sama menjadi pelaku kejahatan. Bila demikian, apa bedanya? Menurut Rasul Paulus, memadamkan kejahatan itu harus dengan cara yang mampu memadamkan hati yang penuh kebencian. Tindakan yang bisa meredupkan bara ketidaksukaan. Siapa yang bisa menyangkali bahwa hati yang diliputi api angkara murka, kebencian, akan luluh disiram kebaikan. Hati yang panas pun akan menjadi dingin oleh tindakan kebaikan.
apalagi kebaikan itu dilakukan kepada siapapun tanpa pandang bulu, maka semakin banyak hati yang disirami kebaikan akan melahirkan makin banyak pula hati yang dibaharui. Saudaraku, memang bertindak demikian tidak semudah membalikkan telapak tangan. Membalas kejahatan dengan kebaikan tidak segampang mengerdipkan mata. Susah, perlu perjuangan tersendiri. Karena orang yang jadi korban kebencian, kemarahan, penghinaan, kerap hatinya telah terluka. Dan itu jelas, pertama-tama memerlukan penyembuhan dulu. Kita ingat, saudaraku, luka hati itu lebih lama penyembuhannya ketimbang luka fisik. Orang yang hatinya terluka butuh waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun, baru bisa sembuh kembali. Disinilah, di saat kita sendiri bergumul untuk bisa berbuat baik, kita sendiri berjuang mengatasi hambatan sifat manusiawi kita. Kita memerlukan Roh Kudus, Roh penolong, Roh yang menuntun kita mengetahui pilihan yang tepat. Juga Roh yang memampukan kita mengambil sikap-sikap yang pantas yang kita lakukan. Disinilah diperlukan keterbukaan kita atas kehadiran Roh Kudus. Pasca atau setelah kenaikan Yesus ke sorga, para murid Yesus Kristus menanti turunnya Roh Kudus, sehingga hidup mereka terus dibimbing dan dikuatkannya. Semoga demikian juga atas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kenyataan hidup yang kami hadapi tidak selalu mulus. Kami pun melewati jalan berbatu dan berliku. Kiranya bimbingan dan kehadiran Roh Kudus beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat berakhir pekan bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.